Jumpa lagi bersama Yosiku Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob disebut juga dengan fermentasi. Hanya sekedar mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang respirasi aerob yang memiliki tahap-tahap dalam reaksinya. Mulai dari tahap glikolisis. Jika tersedia oksigen, dari tahap glikolisis ini akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Kemudian masuk ke dalam tahap siklus Krebs dan rantai transport elektron. Sehingga glukosa yang dioksidasi dengan menggunakan 6 oksigen, itu akan dihasilkan 38 ATP, 6 H2O, dan 6 CO2. Namun apa yang terjadi jika oksigen tidak tersedia? Maka reaksi aerob tidak akan bisa terjadi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan energi berupa ATP dalam keadaan terdesak, ada beberapa organisme yang mampu melakukan respirasi tanpa adanya oksigen. Inilah yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob terdiri dari dua, yaitu fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat umumnya terjadi di dalam otot. Namun tidak menutup kemungkinan pada tumbuhan juga melakukan fermentasi ini, misalnya pada akar dengan kadar oksigen yang sangat terbatas di dalam tanah. Dengan menggunakan bahan baku glukosa, sama seperti halnya pada respirasi aerob, tahap pertamanya adalah glikolisis, di mana dalam glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 aseptor elektron, yaitu 2 NADH. Namun, jika oksigen ini tidak tersedia, maka asam piruvat ini akan dirubah menjadi 2 asam laktat dengan masuknya NADH. Jika fermentasi asam laktat ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan asam laktat di dalam otot. Penumpukan asam laktat inilah yang akan mengakibatkan otot menjadi pegal-pegal karena kelelahan dan juga mengantuk. Oleh karena itu, jangan heran jika setelah berolahraga berat, kita suka merasa pegal-pegal ataupun merasa mengantuk karena terjadinya penumpukan asam laktat di dalam otak dan otot. Yang kedua, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol banyak terjadi pada mikroorganisme, terutama pada bakteri dan cendawan. Dimulai dengan tahap glikolisis yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH2, kemudian dihasilkan 2 asam piruvat. Jika oksigen tidak tersedia, maka masing-masing asam piruvat akan dirubah menjadi 2 asetaldehid dengan dihasilkannya 2 CO2. Selanjutnya, 2 asetaldehid ini akan dirubah dengan masuknya NADH menghasilkan 2 etanol. Etanol ini merupakan diol, artinya etanol ini memiliki gugus alkohol dengan jumlah unsur C sebanyak 2. Sehingga umumnya orang menyebut etanol ini sebagai alkohol. Jika fermentasi berlanjut, maka 2 etanol ini akan dirubah menjadi 2 asam asetat atau disebut juga dengan asam cuka, CH3COOH, dengan masuknya 2 air dalam reaksi tersebut. Adapun manfaat dari fermentasi alkohol yaitu untuk proses pembusukan, misalnya dalam pembuatan pupuk dan juga pelapukan lainnya. Kemudian untuk membuat produk-produk makanan dan minuman yang beralkohol seperti tape, brem, sake, wine maupun senfen dan lain-lain. Selain itu digunakan juga untuk pembuatan alkohol dan asam cuka atau asam asetat. Dengan demikian, kalau kita bandingkan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat ATP yang dihasilkannya sebanyak 2 ATP
Begitupun fermentasi alkohol, ATP yang dihasilkannya berjumlah 2 ATP. Masing-masing dihasilkan dari tahap glikolisis. Kalau kita bandingkan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, pada respirasi aerob dengan ketersediaan oksigen, ATP yang dihasilkannya sebanyak 38 ATP. Tetapi pada respirasi anaerob, ATP yang dihasilkannya hanya 2 ATP, baik pada fermentasi asam laktat maupun pada fermentasi alkohol. Dengan demikian, dari satu molekul glukosa pada respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP saja. Hal ini merupakan pemborosan jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Dari satu molekul glukosa dapat dipanen 38 ATP, sehingga selisihnya 36 ATP. Jika organisme dia mampu hidup, mutlak harus ada oksigen, maka organisme ini dinamakan dengan organisme aerob obligat. Tetapi, jika organisme itu hanya mampu hidup tanpa adanya oksigen, organisme seperti ini dinamakan dengan organisme anaerob obligat. Tapi ada juga organisme yang mampu hidup, ada oksigen mampu hidup, tidak ada oksigen mampu hidup. Organisme seperti ini dinamakan dengan organisme aerob fakultatif. Misalnya pada khamir atau Saccharomyces cerevisiae, ini yang kita kenal sebagai ragi. Baik, kita lihat contoh soal tentang respirasi anaerob. Setelah berolahraga berat, seorang atlet merasa kelelahan. Hal ini disebabkan, kita ingat bahwa kelelahan ini diakibatkan oleh adanya penumpukan asam laktat. Maka yang harus kita cari itu hal-hal yang berhubungan dengan fermentasi asam laktat. Oleh karena itu, kita lihat kalau rendahnya kadar asam laktat di dalam otot ini tentu tidak tepat. Tingginya kadar asam laktat di dalam otot, ini ya yang jawaban yang paling tepat. Karena T dan E itu berkaitan dengan fermentasi alkohol, sedangkan glikolisis dari kedua fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol itu terjadi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.